Dengan ini kami sampaikan, kami ingin memberi hadiah kepada Bapak Wali Kota Subul Salam, yaitu kartu kuning untuk Bapak Wali Kota Subul Salam. Hidup mahasiswa. Speak up. Guys, oke teman-teman, hari ini kita kehadiran dua mahasiswa. Yang satu adalah Ketua Himapkos Sumatera Utara, yaitu Muhammad Sandi ya. Muhammad Sandi Angkat. Selamat malam, selamat bergabung di Kanal Potah. Selamat malam. Sandi, Sandi Uno nggak? Bukan. Bukan ya. Tapi sekilas ini kayak mirip Rizky Bilar ya. Rizky Bilar. Sekilas ya. Yang kedua ini Mas Jar. Iya, Bang. Mas Jar Koni Bancin. Ya, Koni Bancin ya. Ketua Koni bukan? Bukan ya. Yaitu salah satu yaitu seorang presiden mahasiswa State Hapas Kota Subul Salam. Selamat datang dan selamat bergabung di Kanal Potah ya. Siapa? Jadi ini aku mengundang kawan-kawan mahasiswa ini untuk ngobrolin ya seputar kartu kuning dan rekomendasi yang diberikan kepada Wali Kota Subul Salam pada acara Sadakata Fire kemarin ya. Iya, mahasiswa Sadakata Fire. Mahasiswa Sadakata Fire itu acaranya seru, asik. Walaupun saya cuman mengikutinya dari media sosial Sadakata Fire ya, saya nggak datang langsung kemarin karena saya bukan mahasiswa. Bukan itu alasan. Bukan terbuka untuk umum. Bukan itu alasannya ya. Oke. Itu kenapa sih teman-teman ngasih kartu kuning kepada Wali Kota Subul Salam? Memberi hadiah ya. Memberi hadiah ya. Memberi hadiah kartu kuning terhadap Bapak Wali Kota. Itu kenapa? Siapa yang bisa jelasin ini? Mungkin saya awali dulu ya Bang, sebelum kita masuk ke situ. Oke. Seperti yang kami sampaikan, bahwasanya mahasiswa itu mempunyai 3 fungsi. Yang pertama agen of change, yang kedua agen of social control, yang ketiga iron stock. Iya. Jadi sudah sepatutnya sebagai seorang mahasiswa menjalankan fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsinya Iya. yang 3 tadi itu ya. Yang 3 tadi, yaitu sebagai agen of change, generasi perubahan, di mana kita harus meluruskan yang salah yang ada pada pemerintahan Sekarang ini. yang sekarang ini. Oke. Dan hal yang paling mendasar memantapkan kami untuk memberikan hadiah kartu kuning kepada Bapak Wali Kota Adalah itu pada malam 17 Agustus kita sudah melihat bertebaran berita di media-media, bahkan sampai Ketua MPU pada saat itu sudah angkat bicara ke media sosial dan meminta agar acara turnamen domino yang digelar oleh pemerintah Kota Subul Salam pada saat itu dibatalkan. itu udah sempat ada rekomendasi ya. Sudah. dari MPU ya. Dari MPU. Tapi tidak diindahkan. Tapi tidak diindahkan. Kami ada sekitar 20 orang pada saat itu kurang lebih, ya Bang Potah, mendatangi Bapak Wali Kota ke Pendopo pada saat itu. Ada 20 orang. Ada kurang lebih. Malam 17 Agustus. Malam 17 Agustus. Dan di situ kami mendengar suara domino batu tersebut sangat keras. Dan Sampai keras, sampai saking asiknya pemerintah sedang bermain domino, kami Pak Wali yang main domino itu, bukan? kurang tahu. Kami tidak melihat. Tapi kan katanya ke Pendopo. Ke Pendopo, kami hanya di ruang tunggu Bang Potah, dan mereka bermain domino itu di belakang. Itu Kami sedang tidak- dilangsungkan turnamen atau? Kita tidak tahu. Tapi Jadi yang tujuan jelas, teman-teman mahasiswa datang ke Pendopo ini apa? awalnya kita ingin membicarakan terkait surat yang sudah kami pegang, yaitu izin tempat pemakaian lapangan beringin. Tetapi oleh kontraktor itu katanya tidak bisa dipakai. Alasannya? Dengan alasan itu mau direnovasi. Oh, berarti awalnya Sadakata Fire itu awalnya Malam puncak itu dipindah ke lapangan beringin. bukan di kampus Bukan State di Hapas. kampus State Hapas. Itu awalnya.
Awalnya sudah dapat izin, Sudah namun dapat oleh izin. kontraktor. Oleh kontraktor tidak diperbolehkan. Oh gitu gitu. Nah kita lanjut ke pendopo tadi. Setelah ke pendopo teman-teman mahasiswa langsung ketemu sama Pak Wali. Tidak, dan beliau tampaknya tidak mau menemui lebih karena begitu kami datang, beliau itu baru menjumpai kayaknya ada satu orang tamu, entah baru keluar dari kamar. Jadi nggak Ketika ketemu beliau ya? melihat kami itu langsung ke belakang, Bang Kota, tempat berlangsungnya permainan domino. Begitu ya. Oke. Ini apa yang salah dari turnamen domino ini menurut teman-teman mahasiswa? Domino kan nggak judi, Sudah termasuk judi. sudah termasuk judi. Iya, Bang Tapi Kota. ini kan hanya olah pikiran ya. Kalau untuk fatwanya sendiri itu bisalah kita pertanyakan langsung kepada MPU. Iya, Dan mereka lebih ahli. begitu Mereka ya. lebih ahli kan seperti itu. Tapi Dan itu ini tidak- yang kita sayangkan, ulama-ulama kita di Kota Subulu Salam, di mana kita mempunyai ikon, bahwasanya satu-satunya ikon yaitu ulama sufi kita Iya. di Kota Subulu Salam. Kenapa beliau ini tidak mendengarkan para ulama yang ada di Kota Subulu Salam gitu? Iya, selain dijuluki dengan nama Kota Sadakata, Kota Sadakata Subulu juga Salam. dijuluki Kota Sufi. iya, sering juga disebut dengan Bumi Seham Japan Suri ya. Ini Seram Japan Suri. Iya, iya. Jadi kental sekali ya ini nuansa-nuansa keagamaannya di kota. Seharusnya Bang Bota, seharusnya beliau lebih mendengar apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Gitu. Tapi kejadian serupa ini kan pernah terjadi sebelumnya ya di e-sport ya waktu Di itu e-sport. ya. Tapi itu kemudian kan dibatalkan pertandingan ini apa Mobile Legend atau Mobile PUBG Legend, PUBG ya PUBG pada saat itu. pada saat itu kan ada rekomendasi juga ya dari MPU. Dari MPU, dan ini seringkali tidak diindahkan oleh mereka, Bang Bota. Itu yang kemarin diindahkan, tidak acara e-sport itu dibatalkan. Tapi pemenangnya ada juga. Oh itu gitu ya? yang kita tahu. Oh dilanjutkan? Dilanjutkan untuk sementara aja kayak Bang Bota. Waduh, Untuk meredam saja ini. lucu-lucu sedap juga ini ya. Kota Subulu Salam ini ya. Oke, itu alasannya ya. Gara-gara itu akhirnya mahasiswa, serikat mahasiswa, paguyuban mahasiswa se-Kota Subulu Salam yang ada di berbagai daerah di Indonesia ini memberikan kartu kuning kepada Wali Kota Subulu Salam. Wali kota kita. Ada alasan lain nggak selain itu? Selain itu, ya bobroknya administrasi kita, Bang Kota. Seperti yang kami sampaikan, bahwasanya kami sudah mendapatkan izin, tetapi kami tidak diberi ruang untuk melaksanakan itu. Dan ini seolah-olah tanda tangan Bapak Wali Kota ini tidak berharga lagi bagi para kontraktor, kan seperti itu. Beliau tidak menghargai pimpinan. Dan untuk apa kita? Nggak bisa kalian pakai lapangan beringin ini lagi direnovasi begitu ya? Ya, Kira-kira begitu ya? Kira-kira begitulah bahasanya. Aduh. Oke, selain memberikan kartu kuning, teman-teman mahasiswa juga memberikan rekomendasi ya. Ada beberapa rekomendasi ini saya baca. Ini ada 8 poin ya. Ada 8 poin. Kalau nggak salah ini. Yang pertama sekali ini ada merekomendasikan kepada pemerintah Kota Subulu Salam agar membebaskan plasma untuk menunjang kemajuan pendidikan di Kota Subulu Salam. Bisa dijelaskan nggak ini dari Presiden State Apas ini? Atau dilempar lagi ke Sandi? Mungkin Sandi ya. Oke. Merekomendasikan kepada pemerintah Kota Subulu Salam agar membebaskan plasma untuk menunjang kemajuan pendidikan di Kota Subulu Salam. Ya, Bang Kota. Kita juga melahirkan rekomendasi itu, dan itu adalah yang pertama, sengaja kita urutkan di urutan pertama supaya pemerintah ingat gitu. Karena terkait dengan plasma ini cukup panjang sekali ya. Panjang sekali. Bahkan saya juga nggak tahu ini kalau di PT Lot Bangko ini plasmanya di mana. Saya sudah 30 tahun di Kota Subulu Salam. Saya nggak tahu ini plasmanya di mana ya. Ini sorry ya. Atau iya, saya kita yang juga saya tidak tahu, Bang Kota. gitu ya. Karena kenapa kita merekomendasikan itu di urutan pertama? Oke. Begitu kami meminta izin kepada Ketua State Hapas, ya kita juga berbagai cerita, bertukar pikiran dengan beliau.
dan beliau mengatakan beliau sudah pernah mempresentasikan ini, bahwasanya mereka hanya meminta plasma untuk dibebaskan, Iya. untuk dikelola oleh pihak kampus Tidakpas, Iya. agar mereka tidak lagi berpangku tangan terhadap pemerintah Iya. terkait keuangan. Oh, iya. Ngomong-ngomong soal Himapkos nih, maaf ya, ini kita ke situ lagi nih ya. Itu gimana kabar asrama di Medan, di Himapkos? Alhamdulillah asrama sekarang sudah aktif Bang Bota. Sudah aktif ya. Sudah Itu aktif. kabar-kabarnya saya dengar dari teman-teman juga tidak seramai dulu lagi. Tidak seramai dulu lagi, betul. Ya. Karena teman-teman masih pada takut ini untuk tinggal di situ, karena jejak untuk kaca yang direhab, yang direnovasi kemarin itu tidak ada, Bang Bota. Gitu ya. Padahal anggarannya gede. Gitu ya. Oke, yang kedua ini kita lanjut lagi ya. Yang kedua merekomendasikan kepada pemerintah untuk memperlebar jalan menuju makam Syekh Hamzah Syekh Hamzah Pansuri ya. Pansuri. Itu dianggap perlu ya. Perlu untuk, sekali, untuk, Bang untuk Bota. diperlebar ya. Walaupun sekarang kalau kita lihat jalannya udah cukup baik lah. Kalau dulu kan kita mesti naik robin, naik boat ya. Naik boat. Sekarang udah Melalui jalur air. bisa. Tapi perlu untuk diperlebar lagi Perlu, ya. Menurut Bang Bota. teman-teman Karena Masila. kita pernah mendengar cerita langsung dari warga lokal, Hmm. dan itu ada rombongan ziarah yang dari Padang, itu jauh-jauh datang dari Padang, heran melihat menuju makam ulama karismatik, Iya. ulama sufi yang Diakui oleh mancanegara. diakui oleh mancanegara. Jalan menuju makam beliau itu sangat sempit gitu. Bahkan kita tahu lah sama-sama kalau orang Sebulu Salam, satu bus saja lewat itu kalau ada mobil harus berhenti Ya, untuk atau lewat gitu. atau enggak udah atau teberam gitu Atau ya. teberam. Kalau tidak tabrak laga kambing. Oke, ya selanjutnya ini boleh nih dijawab oleh Presiden State Hapas ya. Merekomendasikan kepada pemerintah Kota Sebulu Salam mengaktifkan kembali bus sekolah secara efektif. Iya bang. Kenapa? Ya karena kan kita ketahui bersama juga bang. Dulu itu bus-bus sekolah itu dulunya itu pernah aktif di masanya. Sekarang berarti tidak aktif Ya, lagi. Ya tidak aktif lagi bang. Jadi itu bus sekolah yang sekian jumlahnya itu difungsikan untuk apa? Kita tidak tahu juga bang. Yang dulu itu memang di bus sekolah di wilayah Runding itu, yang dimana masyarakat anak-anak wilayah Runding itu membutuhkan bus itu bang. Yang sekolahnya di SMA Iya, 1, yang di sekolah. SMK 1, Iya, Bang. yang dari Runding ya, Iya, baik dari Runding maupun Sultan Daud, itu memang sama sekali nggak aktif lagi gitu? Sekarang nggak aktif lagi bang. Nggak aktif lagi, wah Iya. sayang sekali ya. Jadi yang, itu yang aktif sekarang itu ya malahan bus-bus di pondok pesantren. pondok Di pesantren. itu masih ada Atau juga jangan-jangan itu bus sekolah tidak sekarang sebagi- itu tidak semua bang. ada yang aktif tapi Iya, tidak Bang. semua. Itu berapa sih jumlah bus kita, bus sekolah kita ada berapa jumlahnya? Ada yang tahu nggak? Kalau jumlah bus kurang tahu juga itu bang. Sekota Sebulu Salam kurang tahu ya. Iya, Tapi dulu sering nampak lah ya lalu lalang. Sekarang memang tiap pagi itu jarang sekali ya kita lihat ya. Sekali. Dan untuk sekarang itu orang tua yang harus ngantar anaknya ke Iya, sekolah. Kalau betul. dulu ada bus, orang tua pagi-pagi Iya, iya. sudah bisa mengerjakan aktivitasnya, yang kerja-kerja, yang mendodos-mendodos, yang panen-panen, sudah bisa lega. Pantasan itu saya waktu jemput keponakan saya di SMP 1 ya, Simpang Kiri, itu adik-adik pelajar itu jarang ada yang nunggu di halte gitu. Nunggu di halte. Kalau dulu itu setauku ya, itu banyak yang nunggu di halte tuh, nunggu jemputan dari bus. Bahkan sekarang kita ironi Bang Kota. Hmm. Adik-adik kita yang SMP itu satu becak itu kadang sampai 10 Iya, iya. orang Iya. gitu. Dan ini bisa menimbulkan Ada yang jadi bahaya Superman di gitu. atas ya. Ada yang jadi Superman ya kan. Iya. Dan itu beresiko ya. Sangat beresiko Nah, ini Bang Kota. keren banget nih teman-teman nih ya. Sampai sedetail itu memperhatikan. Nah, gimana dengan peran pemerintah kita? Seharusnya dia lebih alert lagi dong memperhatikan ya. Iya. Seharusnya ya. Seharusnya ini kayak bus sekolah ini penting ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah ya. Pemerintah kita kalau dikasih rekomendasi seperti ini menganggap bahwasanya kita ini adalah
lawan politik beliau, Bang Kota. Iya, padahal kita tidak mencalonkan diri pada tidak tahun kemarin mencalonkan ya. diri sama sekali. Dan sudah saya katakan fungsi mahasiswa tadi ya agen of social control kan Iya, seperti iya, itu. iya, iya. Untuk mengontrol seluruh kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat Kota Subuh Salam, ya kita suarakan. Mm-mm. Kan seperti itu. Ya, benar sekali. Selanjutnya ini merekomendasikan kepada pemerintah beasiswa bagi pelajar tingkat menengah ke bawah, bagi anak yatim dan fakir miskin. Ini emang nggak ada dari ini. Setahu kita tidak ada yang dialokasikan dari pemerintah. Kalau untuk mahasiswa itu memang ada tiap Rutin tahun ya? yang kita tahu. Untuk Tetapi pelajar ya. Untuk pelajar sampai pada detik ini saya belum pernah mendengar itu, Bang Kota. Iya, iya. Saya ada lihat juga itu di sosial medianya Pak Jaminuddin Brutu ya. Itu sering apa ya? Mensosialisasikan terkait dengan beasiswa Untuk mahasiswa ya. Itu Dan biasanya kita rutin. merekomendasikan ini untuk pelajar. Untuk mulai pelajar. dari menengah ke bawah bagi adik-adik kita yang Apalagi yang anak yatim piatu ya. anak yatim piatu, fakir miskin. Ini kan juga perlu diperhatikan, Bang Kota. Tapi kalau dahulu itu di sekolah masing-masing biasanya kalau anak yatim piatu itu mendapatkan apa ya, kompensasi ya biasanya dari sekolah-sekolah masing-masing. Kalau dulu itu yang saya tahu waktu zaman saya SD, Bang Kota, itu juga ada tapi dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Oke. Mungkin dibebankan ke pemerintah pusat mungkin ya. Karena ada itu kan, ada apa namanya BOS ya. Dana BOS. Iya. Bisa jadi. Dana BOS kayaknya kurang tahu juga, Bang Kota, karena Bisa dana jadi. BOS ini juga kalau kita dengar isu-isu di pusat, bahkan kemarin itu Kementerian Pendidikan itu disentil oleh DPR gitu. Iya, Terkait iya. dana BOS yang katanya dalam tanda kutip itu bocor, Oke. mengalir ke kantong kepala sekolah kan seperti itu. Oke, ini ada beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah kita, khususnya Wali Kota Sebelu Salam ya, ada 8 poin. Rekomendasi ini sudah dikirimkan nggak ke Wali Kota langsung, secara tertulis dari teman-teman mahasiswa? Kalau secara tertulis itu tidak ada kita kirimkan. Nah, gimana dia bisa tahu kalau misalkan ada banyak problem? Tapi kemarin kita sudah, kawan-kawan yang lain sudah mencari di mana kantor jubir medsos ini untuk dikirimkan rekomendasi kepada beliau. Nah, teman-teman enggak, tidak mendapatkan alamat kantornya ini, maksudku Bang. gini, kita nggak usah langsung, kita kan teman-teman mahasiswa ya kan, ada power dong untuk mengirimkan langsung rekomendasi ini kepada wali kota, nggak perlu melalui jubir. Nah, kalau misalkan kita cuman bermain di media, ada kemungkinan ya Pak Wali kan sibuk terus, nggak sempat dong melihat-lihat media begitu ya. Ya, sepertinya. Pak jadi- Wali kita sangat sibuk. jadi- karena sering DL Bang Kota kan. Jadi ada baiknya memang teman-teman mahasiswa mengirimkan lah rekomendasi-rekomendasi ini supaya dipertimbangkan oleh pemerintah kita. Kalau menurut aku ya, menurut aku. Bagaimana mengatakannya ya Bang Kota? Ah. Bahwasanya undangan kita saja itu kata Bapak Wali Kota bahkan sampai pada detik ini Oh, kemarin itu ada diundang di acara Ada. Sadaqat Tapair. katanya tidak sampai kepada beliau. Oh, bisa jadi. Ini yang kita tidak tahu bagaimana, dan ini salah satu kenapa kita memantapkan diri untuk menghadiahi Bapak Wali Kota kartu kuning. Padahal kita sudah konfirmasi ke Jadi kalau seandainya saja Pak Wali hadir pada acara Sadaqat Tapair itu, kartu kuning ini bisa jadi batal begitu. tidak juga. Tidak juga ya. Malah lebih bagus begitu ya. Malah langsung lebih di depan. bagus. Dan langsung didengar rekomendasi-rekomendasi tadi Langsung ya. didengar. Jadi rencananya seharusnya seperti itu. Ya, rencananya kita kan sudah juga ada. Itu yang saya bacakan itu memang sudah ada kita ketik Bang Kota. Dan kalaupun beliau datang itu lembaran surat yang saya bacakan itu, lembaran rekomendasi itu akan langsung kita berikan kepada beliau untuk dipikirkan gitu. Rekomendasi-rekomendasi itu. Rekomendasi- Karena semua rekomendasi. rekomendasi ini tujuannya baik. Tujuannya baik. Tujuannya baik. ya. Untuk membangun Kota Sebulu Salam. Ya, mana tahu barangkali Pak Wali lupa. Pak Wali tidak sempat untuk memikirkan karena sibuk main domino. Tidak juga lah. Oke.